Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil Yakobus 1 ayat yang ke-12 sampai 18. Yakobus 1 ayat 12 sampai 18. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah," sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu, menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Yakobus 1 ayat 17-18. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu, menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Judul renungan kita hari ini adalah Hidup dalam Kebaikan Tuhan, ditulis oleh Dwi Agus Priyono. Sahabat suara kasih, firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah kelanjutan saat teduh kemarin tentang keinginan manusiawi yang menghasilkan dosa. Dalam ayat 17 tersebut, dinyatakan bahwa Allah Bapa adalah sumber anugerah yang sempurna dan sumber segala yang baik. Semua yang baik keluar dari diri Allah. Dia adalah Allah yang memberikan anugerah kepada kita untuk mampu melakukan hal baik, yaitu sesuai dengan kehendak-Nya. Bagaimana agar kita dapat mengalahkan keinginan duniawi dan terhindar dari dosa? Kita perlu memiliki paradigma yang benar tentang Allah. Pertama, Allah adalah sumber dari semua kebaikan. Ayat 16 mengatakan, "Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat." Mungkin waktu itu orang-orang disesatkan dengan pemikiran filsafat,
yang mengatakan bahwa kebaikan dan keburukan berasal dari sumber yang sama. Dosa dan penderitaan tidak pernah berasal dari Allah, melainkan dari diri kita sendiri. Allah adalah sumber kebaikan. Jika kita mendekat kepada Allah, kita akan dipenuhi dengan kebaikan dan anugerah-Nya. Yang kedua, Allah adalah terang. Datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Dia yang akan menerangi hidup kita dengan firman-Nya. Dalam Dia tidak ada kegelapan. Karena Tuhan adalah terang, kegelapan adalah simbol dari perbuatan-perbuatan dosa yang menghasilkan maut. Yang ketiga, Allah dapat diandalkan. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Pernyataan ini memberikan kepada kita suatu kepastian bahwa Allah tidak berubah, digambarkan seperti matahari yang terus memancarkan sinarnya. Memang kita melihat bayangan suatu benda berubah seiring waktu, dari pagi sampai sore. Posisi bayangan itu berpindah atau bergeser. Apalagi saat malam, kita tidak dapat melihat sinar matahari. Itu bukan karena matahari berhenti bersinar, tetapi karena posisi bumi yang terus berputar dan berubah. Allah dapat diandalkan karena Dia tidak pernah berubah, Dia tidak pernah gagal dalam rencananya, dan Dia dapat diandalkan. Sahabat Suara Kasih, mari kita mengucap syukur bahwa Allah adalah sumber anugerah yang sempurna bagi hidup kita. Jika kita terus mendekat kepada-Nya, kita akan hidup dalam kebaikan dan anugerah-Nya, yang memampukan kita mengalahkan keinginan duniawi. Marilah kita renungkan, jika kita diberkati dengan renungan ini, adalah baik jika kita membagikannya kepada keluarga, teman, rekan sekerja, dan siapapun yang kita kenal, agar mereka juga mendapatkan berkat yang sama dari Allah, Sang Sumber kebaikan dan anugerah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami.
Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.